Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bro Ode di sini. Terima kasih sudah berkunjung, terima kasih sudah mengklik video ini, dan mohon maaf juga agak jarang memposting video ya. Mungkin video-video saya bisa menjadi penghibur teman-teman, tapi karena akhir-akhir ini agak sibuk kerja, jadi saya agak jarang membuat video. Dan sebenarnya teman-teman, saya ingin memulai video ini dengan mengatakan bahwa jadikanlah saya sebagai contoh atau bukti bahwa kita bisa keluar dari jeratan asam lambung tersebut. Kita bisa keluar dari kondisi kritis kita bisa keluar dari semua sensasi-sensasi yang kita rasakan. Saya sekarang alhamdulillah sudah bisa beraktivitas dengan normal, bekerja seperti hari-hari di mana saya belum mengalami asam lambung dulu. Jadi teman-teman sekalian yang mungkin masih sakit, masih merasakan asam lambung, percayalah bahwa suatu saat teman-teman akan berada pada titik sembuhan. Yang penting mau konsisten dan disiplin menjaga pola makannya, pola hidupnya, dan juga mengatur pola pikirnya. Jadikanlah segala hal itu logis, jadikanlah segala hal itu lebih rasional. Maka teman-teman insya Allah akan secepatnya keluar dari semua yang teman-teman rasakan. Kepayahan-kepayahan baik fisik maupun psikis yang ditimbulkan oleh asam lambung, insya Allah bisa kita atasi. Nah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin share kebiasaan yang mungkin terlihat ringan, sederhana, dan terkesan sepele sebenarnya, tetapi hal ini mampu memberikan dampak besar. Kebiasaan-kebiasaan ini kemungkinan besar juga berpotensi untuk memperpanjang durasi sakit kita. Karena kenapa? Kebiasaan-kebiasaan ini akan selalu mengikat pikiran kita sehingga kita tidak berani keluar dari zona tersebut. Kita nyaman-nyaman saja di zona tersebut, zona asam lambung. Maka mudah-mudahan video ini bisa memberi sedikit manfaat sehingga teman-teman bisa keluar dari semua kepayahan yang disebabkan oleh asam lambung. Nah, apa itu kebiasaan-kebiasaan tersebut? Jadi yang pertama, kebiasaan-kebiasaan kita yang dimana ketika asam lambung ini rasa ingin tahu kita, rasa penasaran itu kita besar. Kita ketika mengalami sensasi fisik atau sensasi psikis yang membuat mood kita berubah cepat, membuat badan kita tidak nyaman, maka kita akan mengambil jalan pintas googling untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan diri kita. Sehingga kita akan cenderung mencari referensi yang ternyata hal ini bisa berbahaya untuk kita. Berbahayanya kenapa? Karena kita mencari referensi-referensi yang bisa mengarahkan pikiran kita untuk mengalami sensasi. Contoh, ketika kita merasakan nyeri dada, kita akan mencari referensi tentang sakit dada tersebut, yang dimana kebanyakan, menurut pengalaman saya ya, kebanyakan referensi-referensi yang ada, yang tersedia di internet adalah referensi-referensi yang mungkin sebenarnya memberikan gambaran untuk kita agar kita berhati-hati dengan kondisi tersebut. Itu masih bermuatan seperti diagnosa-diagnosa yang belum tentu benar, yang masih membutuhkan pemeriksaan lebih dalam oleh orang-orang yang ahli dalam bidang itu. Tetapi ketika kita baca, maka kita akan langsung mengarahkan hal itu kepada diri kita. Wah, saya ada di posisi ini nih, jangan sampai betul, jangan-jangan betul, jangan-jangan terlalu banyak, jangan sampai saya akan seperti ini. Sehingga kita akan membuat skenario sendiri tentang keadaan kita. Kita akan membuat skenario, menghayalkan skenario bahwa kita akan kritis, kemudian kita akan pokoknya terjadi hal-hal buruk terhadap kita. Itulah dampak dari rasa ingin tahu kita, karena kita pada saat itu kita cenderung tidak bisa mengelola hal ini. Maka yang saya lakukan,
saya mencari referensi dengan kata kunci yang berbeda. Misalnya, nyeri dada. Saya akan mencari referensi yang bermuatan sedikit positif dengan memasukkan kata kunci sakit atau nyeri dada yang tidak berbahaya. Sehingga sajian-sajian yang kita baca, referensi-referensi yang kita baca adalah sajian-sajian yang berkemungkinan besar tidak menggiring opini dan juga pikiran kita kepada hal-hal yang buruk. Pilihlah materi baca atau materi tonton atau materi-materi yang akan kita terima, yang akan kita serap itu, pilihlah yang rasional. Sehingga referensi atau materi-materi yang kita baca ini tidak berpotensi menciptakan ketakutan dan juga menciptakan rasa was-was terhadap diri kita. Jadi harus pintar-pintar mengelola, harus pintar-pintar mencari sisi lain. Jadi ketika rasa penasaran itu muncul, maka alihkan kepada hal-hal yang dimana ketika pikiran mengkonsumsi hal itu, maka pikiran ini tidak cenderung mengarah kepada hal-hal yang negatif. Mudah-mudahan poinnya bisa dipahami teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua, kebiasaan-kebiasaan yang dimana kita tidak berani membongkar zona-zona asam lambung itu adalah kebiasaan untuk menyiapkan sesuatu atau saya sebut sebagai senjata andalan. Jadi setiap kita ingin beraktivitas, kita harus menyiapkan senjata untuk berperang dengan asam lambung. Contohnya, kita tidak akan bepergian kemana-mana ketika kita tidak menyediakan equipment kita, persiapan kita. Apa itu persiapan kita? Seperti makanan, minuman, obat, atau hal-hal yang lain yang menjadi peringan daripada asam lambung ketika dia kambuh. Nah, mungkin ketika ditanya apa kita ingin sembuh, tentu jawabannya kita ingin sembuh. Tetapi kita tidak jalan menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang dimana kita akan berputar terus dalam lingkaran tersebut, dalam lingkaran asam lambung itu. Kita tidak berani keluar dari zona tersebut. Dengan kebiasaan-kebiasaan ini, kita akan berkutat saja di dalam lingkaran asam lambung tersebut. Jadi untuk teman-teman yang sudah bisa beraktivitas, cobalah sekali-sekali berani untuk tidak membawa senjata-senjata itu, agar kita bisa berkehidupan normal kembali. Karena jika kita masih mengandalkan hal itu, maka kita akan menciptakan sebuah framing dalam pikiran kita. Kita tidak akan bisa lepas jika kita tidak membawa senjata-senjata yang tadi, makanan, minuman, obat, suplemen, dan lain-lain itu. Jadi coba dan terus mencoba untuk tidak membawa bekal-bekal itu ketika beraktivitas. Maka lama-kelamaan kehidupan kita, aktivitas kita akan normal kembali. Itu yang saya bisa share pada kesempatan kali ini, dan hal ini juga saya lakukan. Alhamdulillah keadaan saya sudah cukup baik, saya sudah bisa beraktivitas, mencari rezeki untuk orang-orang yang kita cintai, dan semangat teman-teman sekalian, kita semua pasti bisa keluar dari asam lambung tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam rasional.